Baiklah, kita akan membahas materi lanjutan dari kompetensi administrasi sistem jaringan, yaitu dalam menginstalasi sistem operasi jaringan Linux berbasis CLI. Untuk menginstalasinya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah minimal harus ada satu partisi root dan harus ada satu partisi swap. Nah, aturannya untuk swap harus 2 kali memori utama. Apabila memorinya 512, maka partisi swapnya harus 1 GB. Jadi itu aturannya. Oke, lanjut. Ini adalah sistem operasi, instalasi sistem operasinya dilakukan menggunakan aplikasi VirtualBox, ya, aplikasi bantuan. Jadi nanti untuk mensimulasikan sistem operasi yang akan kita install itu nanti ada di dalam sistem operasi aslinya. Contohnya misalkan sistem operasi aslinya Windows 7, nah kita akan install sistem operasi jaringan Linux-nya itu di aplikasi VirtualBox. Jadi sistem operasi di dalam sistem operasi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah aplikasinya, kita menggunakan VirtualBox. Ya, aplikasi ini sangat membantu sekali. Ini adalah sampel di mana sistem operasi Windows 10 diinstal menggunakan aplikasi VirtualBox di atas atau di dalam Windows 10. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi kita akan menginstalasi sistem operasi di atas sistem operasi. Oke, kita akan mulai langsung saja untuk memulai instalasinya. Jadi untuk instalasinya kita harus sudah mempersiapkan itu aplikasi VirtualBox-nya dan image ISO-nya untuk Debian Linux yang versi 8 kita gunakan. Kita akan mulai mencoba menginstalasi. Nah, ini aplikasinya. Kita akan membuat profil baru dulu. Nah, profilnya kita beri nama, profilnya bebas, mau Linux CLI, mau sistem operasi Debian, mau latihan 1, bebas kita kasih. Nah, lalu pilihannya, tipenya nanti, nah di sini ada tipe, pilihnya Linux, lalu kita pilihnya Debian 64 bit. Oke, lanjut. Lalu untuk memorinya, ini untuk nanti kita settingan swap, ini 512, ini untuk memori utamanya. Kita lanjut. Lalu kita buat harddisk virtual sekarang. Nah, pilihnya FDI virtual disk, lalu alokasikan secara dinamik. Lanjut. Ya, jadi ini nanti harddisknya dialokasikan secara dinamik. Nah, untuk ukurannya kita buat 8 GB ya, standarnya. Oke, sekarang kita sudah buat profilnya. Kita kembali ke menu pengaturan. Di menu pengaturan kita akan menambahkan IDE atau ISO dari Debiannya. Kita bisa pilih berkas disk, lalu kita pilih ISO-nya Debian 8 versi 871. Lalu jaringan kita akan konfigurasi nanti setelah selesai menginstalasi sistem operasi Linux-nya. Biarkan seperti ini, NAT adaptor 1 di checklist, lalu pilihannya NAT. Oke, sekarang kita bisa mulai mulai menginstalasi. Oke, ini ada pilihan dulu. Untuk ini kita pilih 871, lalu kita mulai. Biasanya langsung otomatis di situ. Oke, untuk di bagian ini, kalau kita mau menginstalasi yang GUI, maka kita pilihnya graphical install. Tapi kalau kita mau install CLI, Linux yang berbasis CLI, kita harus pilihannya yang pertama yaitu install. Pilih yang install di sini. Nah, ini kita memilih bahasa instalasinya, kita menggunakan bahasa jangan Inggris. Kita untuk memudahkan kita nanti kita menggunakannya bahasa Indonesia. Bahasa instalasinya. Ya, pilihannya ya, kita sudah pilih bahasa Indonesia. Lalu ini lokasi kita Indonesia, lalu ini untuk keyboardnya kita pakai Inggris Amerika. Oke. Kalau sudah dipilih, tekan enter saja tadi ya.
untuk lanjut ke tahap berikutnya. Jadi kita instalasinya tidak bisa menggunakan mouse, tapi kita menggunakan keyboard. keyboard. Kita tunggu. Alamat server DNS kosongkan saja, tidak perlu harus diisi. Nanti diisinya kalau kita mau konfigurasi instalasi DNS. Nah, nama hostnya kita ganti jadi cmkn3krw. Lanjut, tekan enter. Nama domain kosongkan, kata sandi rootnya kita kasih yang standar 123456 saja. Lalu kita masukkan lagi kata sandi yang tadi 123456 lagi. Nah, ini untuk pengguna barunya kita kasih Netika saja di sini. Ya, kita ketik Netika pengguna barunya. Nah, ini akun baru. Passwordnya kita balik 654321. Nah, sama ini juga 654321. Oke, untuk zona waktu kita pilihnya yang Sumatera, Jakarta, Japa, Kalbar. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membuat partisinya yang tadi sebelumnya sudah dibahas, yaitu membahas mengenai persyaratannya harus ada partisi root dan partisi swap. Kita akan buat dulu partisi swap yang pertama. Kita pilih yang manual. Di manual, nah di sini akan ada pilihan SKSI SDA 8,6 GB, yaitu kita pilih. Lalu tekan enter di situ. Ya, pilihnya. Nah, lalu ada muncul ruang kosong. Ini yang kita akan gunakan untuk membuat partisi swap terlebih dahulu. Kita buat partisi swapnya terlebih dahulu di sini. Oke, buat partisi baru. Nah, karena tadi kita mengaturnya 512 MB, maka partisi swapnya kita harus setting 1 GB. Kita bisa mengetikkannya 1 GB byte atau 1024 MB, sama saja untuk ukurannya. Jadi ini menyesuaikan dengan member utama. Oke, lanjut. Kita pilih primer di sini. Lalu partisi barunya kita awal. Nah, di sini kita gunakan sebagainya, kita pilih jangan extended 4, tapi kita nanti ada ruang swap. Nah, di sini kita pilih ruang swap. Oke. Lalu selesai menyusun partisi, tekan enter di situ. Nah, di sini ada ruang kosong. Nah, ruang kosong ini sisanya kita akan jadikan semua menjadi partisi root. Jadi semua 7,6 GB ini akan dijadikan partisi root. Kalau tadi sudah partisi swapnya dibuat, sekarang kita akan buat partisi rootnya. Oke, tekan enter di situ buat partisi baru. Ini tidak perlu dirubah. Jadi total semuanya kita jadikan partisi root. Lanjutkan, pilih primer. Nah, ini pun tidak ada perubahan di sini. Gunakan sebagai berkas jurnal extended 4. Titik kaitnya juga root. Nah, selesai menyusun partisi. Oke, sekarang kita menuju ke selesai partisi dan tulis perubahannya ke hard disk. Oke, enter di sini, lalu pilih ya. Nah, oke. Nah, di sini adalah tahapan menginstalasi atau memasang sistem dasar dari sistem operasi Linux-nya. Nah, untuk sistem operasi Linux ini kita bisa lakukan sampai dengan selesai itu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Jadi kita bisa menyelesaikan selama itu ya. Oke, kita tunggu dulu.
baiklah, ini di bagian ini kita pilihnya tidak untuk, nah jaringan cermin juga mirror juga tidak, kita pilih. Oke, lanjut ke memasang perangkat lunaknya. Nah, nanti di sini ada pilihan di mana ini untuk survei pakai Debian tidak juga. Nah, terus di sini kita jangan sampai nanti kita tidak menghilangkan tanda bintang yang di Debian Desktop Environment. Kalau itu tidak dihilangkan, maka yang kita install adalah sistem operasi Linux berbasis GUI. Nah, kita sisakan saja perkakas sistem standar. Nah, ini bintangnya jangan dihilangkan. Untuk menghilangkan tanda bintangnya, kita menggunakan tombol spasi spacebar di keyboard. Lalu kita lanjut, karena itu salah satu syarat yang utama kalau kita mau menginstalasi sistem operasi Linux berbasis CLI. Kalau tidak dipilih, maka yang kita install nanti jadinya hasilnya adalah sistem operasi Linux berbasis GUI. Ya. Oke, sedang proses memilih dan memasangkan perangkat lunak. Kita tunggu. Mengingatkan bahwa sistem operasi jaringan Linux ini instalasinya berbeda dengan sistem operasi kita menginstalasi sistem operasi Windows ya, karena akan sedikit berbeda di bagian persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu harus ada root dan swap. Nah, tadi juga aturannya swap harus 2 kali memori utama. Jadi kalau memori utama kita setting tadi di profil saat membuat di VirtualBox-nya 512 MB, partisi swapnya harus 1 GB. Jadi itu harus dilakukan. Kalau tidak, sistem operasi Linux-nya tidak akan berjalan dengan lancar untuk nanti diinstal gitu, atau untuk dioperasikan gitu. Ini wajib. Oke, ini udah 80%. Ada beberapa tahapan lagi yang harus dilakukan dan jangan sampai salah, karena kalau salah bisa melakukan ulang instalasi dari awal lagi. Oke, kita tunggu 97%. Oke, nah di sini adalah memasang bootloader group. Nah, kita pilih iya di sini, jangan sampai salah, jangan tidak. Iya kita pilih, lalu tekan enter di sini. Pilih ya, tekan enter. Nah, ini juga pilihannya DepSDA yang paling bawah, jangan sampai salah ya. Kalau salah ya resikonya kita harus install dari awal lagi. Oke, ini sudah memasang group loader. Ini adalah tahapan terakhir kita menginstalasi sistem operasi jaringan Linux berbasis CLI. Oke, selesai. Kita lanjutkan, tekan enter. Nanti akan di running kembali menuju ke sistem operasi. Nah, ini biarkan saja kita menunggu Debian GNU Linux-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau sudah muncul login, maka sistem operasi jaringan Linux berbasis CLI sudah. Kita masukkan passwordnya root, usernya root, passwordnya 123456. Oke, sampai di sini selesai. Oke, terima kasih untuk materi instalasi. Lanjut nanti ke materi pembahasan yang lainnya.